hari di sebuah Awam Prakoso atau yang lebih dikenal sebagai Kak Awam merupakan pendongeng Indonesia yang prestasinya sudah tidak perlu diragukan lagi. Kecintaannya terhadap dunia dongeng telah mengantarkannya berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia. Sejak tahun 1999, Kak Awam telah menekuni dunia dongeng dan anak-anak dengan kemampuannya menirukan berbagai jenis suara. Ia juga sangat kreatif dalam menyajikan pertunjukan dongeng. Kak Awam pun menjadikan dongeng sebagai media edukasi yang menyenangkan. Pada tahun 2009, Kak Awam mendirikan Kampung Dongeng Indonesia, sebuah gerakan sosial dan gerakan mendongeng demi terwujudnya anak-anak Indonesia yang ceria, cerdas, dan berkarakter baik. Memiliki impian untuk mempersembahkan 1000 kampung dongeng, kini Kampung Dongeng telah berdiri di lebih dari 200 kota atau kabupaten. Melalui Kampung Dongeng, Kak Awam tidak hanya bergerak sendiri. Ia mengajak banyak relawan untuk ikut menyebarkan semangat mendongeng ke seluruh penjuru Nusantara. Kalau kita berbicara mengenai dongeng, dongeng tidak hanya sebuah dongeng atau cerita, tapi itu bisa membuka ruang cerita lainnya, ruang imajinasi, ruang mimpi anak-anak punya harapan bertumbuh dan juga berkembang. Itu yang mungkin kita alami pada saat kita masih kecil dan berangkat dari mungkin dulunya satu komunitas atau gerakan kecil Kampung Dongeng Indonesia, kini sekarang menjadi harapan bagi jutaan anak warga di Indonesia untuk mengisi mimpinya di masa depan. Sudah hadir di Talk is Fun kali ini ada Kak Awam. Kak Awam, apa kabar? Yang jawab ayamnya. Sampai dia produser sampai gitu. Biasanya Apa ada juga suara bocor? banyak teman-temannya lagi kalau sudah berkokok ada wow. Banyak kan temennya kan? Kita berikan tepuk tangan dulu dah. Ya udah kita isi satu segmen sama dongeng aja yuk. Gimana? Setuju semuanya? Jadi alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah bersama teman-teman masih melakukan pergerakan nasional. Oke. Ini masih takjub ya. Oke, Kampung Dongeng. Ya. Apa sih Kampung Dongeng? Apa latar belakang mendirikan Kampung Dongeng? Ya, jadi berdirinya karena keresahan, yang pasti nomor satu itu ya. Resah dengan adanya anak-anak yang semakin banyak fatherless, sang ayah tidak lagi bercerita, ibu yang kemudian merasa atau banyak merasa kelelahan, sehingga menyiapkan ruang itu. Belum lagi anak-anak sekarang itu sudah lebih banyak mendapatkan kemanjaan dari sosial media, bahkan bergadget ria seperti itu. Nah, sehingga menjadi satu tekad resah kemudian jadi tekad, dan ini disambut oleh teman-teman, sehingga Kampung Dongeng itu adalah kampung di mana istilahnya kalau mendidik anak itu tidak cukup satu keluarga tetapi dibutuhkan satu kampung. Oke. Gitu. Kalau dongeng tuh saya bilang akan selalu relevan di setiap zaman. Ya. Dongeng harus mengisi kehidupan anak-anak. Betul. Tapi untuk anak-anak di zaman sekarang mungkin agak sedikit lebih berkurang gitu ya. Karena mungkin entah apa generasi mereka berbeda gitu. Tapi kenapa dongeng itu menjadi sangat penting di masa pertumbuhan dan menjadi ruang pendidikan untuk anak-anak? Ya, yang pertama betul saya mengakui bahwa dongeng ini semakin hari semakin tergerus ya, karena hadirnya kemudahan akses digital. Ini yang kemudian ada satu obat penenang orang tua yaitu dengan gadget, sehingga ya sudah nggak ada bonding lagi gitu. Nah itu yang kita akuin, tetapi itu hanya di ruang keluarga. Tetapi di ruang pentas seni, di ruang komunitas itu dongeng semakin hari semakin meningkat dan jumlahnya sangat signifikan, sangat bagus sekali. Di Kampung Dongeng sendiri kan cukup banyak ya, tersebar di beberapa titik di seluruh Indonesia, belum dari komunitas-komunitas kemitraan kita, jadi banyak sekali. Nah kenapa hadir? Karena sekali lagi bahwa ini bicaranya bukan hanya terkait dengan seni pertunjukan saja, tetapi ekosistem kan, ekosistem yang harus hidup. Bahkan dulu pengennya saya itu agar
orang tua kembali bercerita ke anaknya atau guru bercerita untuk murid-muridnya. Tapi ternyata ini sudah melebihi dari batas keinginan dan harapan. Ternyata dongeng satu ekosistem yang hidup dan ternyata menghidupi. Jadi ini masuk dalam kategori ekonomi kreatif dan saya bahagia sekali karena teman-teman ya dalam tanda kutip mendapatkan income dari pentas mendongeng. Ada pertanyaan begini Kak Awam, saya tidak bisa bercerita, saya bukan orang yang tipe mendongeng, bisa mendongeng untuk anak saya. Siap. Karena saya keterbatasan, mungkin karena saya kaku atau apa dan lain sebagainya. Gimana supaya membuat dongeng itu akhirnya menarik anak ini gitu. Betul. Dan membuat anak itu tertarik mendengarkan dongeng gitu. Ya. Mulai dari mana? Yang perlu penyadaran bahwa setiap insan manusia itu secara nalurinya senang cerita. Tadi sebelum kita mulai podcast kita sudah saling bercerita. Kemudian kita ketemu dengan rekan, saudara, siapapun pasti dimulai dengan cerita. Bahkan para ustadz, para pemimpin agama lainnya ketika berceramah itu juga lebih banyaknya menggunakan cerita. Hanya saja tidak disadari bahwa ini sebetulnya lebih pasnya diberikan kepada anak-anak yang mereka bertumbuh gitu loh. Ibu pulang dari pasar, ibu pulang dari nge-mall, ibu pulang dari manapun, bapak pulang dari pekerjaan dari manapun. Jangan diartikan bahwa mendongeng itu pada suatu hari, enggak gitu. Tapi ayah tadi di kantor sama teman-teman makan ikan gurame. Oh, ikan gurame itu rasanya enak sekali, misalkan gitu ya. Nah, itu satu pola cerita sebetulnya yang saya katakan tadi bahwa setiap manusia itu naluri senangnya cerita atau mendengarkan cerita. Dan anak pasti akan ketagihan apabila itu sudah disusun dengan baik oleh orang tuanya. Jadi ini bukan sesuatu yang sulit. Kawan tuh memang dulu memang cita-cita mimpinya jadi pendongeng. Kalau berada di atas panggung iya dulu. Jadi cita-cita kan banyak ya dan itu selalu berubah kalau anak-anak. Saya itu ingat pertama kali bercita-cita untuk jadi tentara gitu kan. Tapi tiba-tiba berkacamata itu sejak SMP seperti minder gitu. Terus akhirnya sukanya pentas. Saya nggak tahu ternyata ada satu profesi bernama dongeng. Jadi setelah ketemu beberapa tokoh-tokoh seperti Kak Seto Mulyadi dengan Komo, ada satu nih, coba tebak. Suaranya begini. Sol, do, iwa, kepong, re, mi, fa, sol, ikan, tongkol. Saya akan bercerita. Siapa itu ya? Bukan Pak Raden kan? Iya betul. Ternyata kita satu generasi. Pak Raden adalah tokoh dongeng juga gitu Iya. Oke. Nah, setelah ketemu itu baru, oh ini ternyata saya itu seneng ya bercerita itu dan akhirnya menjadi profesi. Oke. Kampung Dongeng tahun berapa kawan? Ya, saya mulai 1999, sedangkan Kampung Dongeng saya dirikan mulai tahun 2009. Oke, berarti sudah Pertama 16 kali. tahun ya, 17 Betul, tahun. 17 ya, 17 tahun ya, Sweet Seventeen ya Kampung Dongeng. Dan sekarang sudah ada di 200 titik, Ya. 28 8 provinsi. provinsi. Oke, luar biasa. Nah, gimana skemanya Kampung Dongeng ini di 28 provinsi pergerakannya ini? Ya, jadi kami punya yang namanya pendidikan dan latihan atau diklat. Yang pertama kita punya kelas online, kemudian dari berbagai daerah boleh mudah mengaksesnya. Kalau mereka lebih tertarik lagi, maka mereka ketemu offline. Ketemunya biasanya kita adakan di Puncak Bogor karena butuh tempat yang dingin, menginap 3 hari tapi di tenda. Namanya Kemah Dongeng. Kemah Dongeng itu program andalan kita untuk menjaring relawan-relawan baru. Nah, setelah berlatih 3 hari 3 malam di sana, kemudian 3 malam 4 hari ya, baru mereka nanti akan ditawarin untuk menjadi volunteer dan itu nanti akan ada pelatihan secara budaya organisasinya sendiri dan mereka akan dilatih tentang bagaimana membuat event organize, production dan seterusnya sehingga mereka di kota-kota kecil ya mereka secara mandiri menjadi pemberdayaan mereka sendiri untuk bergerak seperti itu dengan SOP yang sama. Oh, oke. Jadi pendongeng itu harus tahu banyak cerita? Atau bisa mengkreasikan cerita sendiri? Lebih tepatnya mengkreasikan ya, karena boleh jadi ceritanya memang sudah ada, sehingga kita bisa melakukan adaptasi seperti
cerita yang tadi antara kelinci dan kura-kura itu kan sebetulnya ceritanya seperti itu. Lalu bagaimana kita mengadaptasi agar ini menjadi satu kekuatan yang lebih hebat, anak mengenal unsur kekuatan persistensi dan seterusnya itu sehingga ya kita lakukan adaptasi. Dan selalu ada nilai moral itu tadi Iya, ya, di betul, dalam karena setiap yang paling dongeng ya. utama itu. Oke. Pernah nggak Kak Awam, dan kalau pernah mungkin bagaimana cara menghadapinya ya? Ada di situasi anak yang, kalau jadi pendongeng berhadapan sama anak itu harus sabar. Ya, Ya kan? betul. Anak tidak mau mendengarkan atau mungkin sibuk sendiri, tidak tertarik dengan kitanya ataupun dengan ceritanya, apa yang akan dilakukan? Ya, saya memang mengatakan bahwa dongeng atau mendongeng itu salah satu seni pertunjukan, tetapi jangan lupa ini serpihan dari pengasuhan atau parenting. Artinya di sini yang harus kembali belajar adalah kitanya, bukan anaknya. Anak dia aktif, anak itu pasif, misalkan bahkan ada yang luar biasa aktifnya gitu ya. Nah itu bagaimana penanganannya, maka kembali lagi ke kitanya. Oh berarti saya harus belajar bagaimana agar bisa mengakomodir. Ada anak visual, auditory, kinestetik dan seterusnya. Oh anak-anak itu kalau dikumpulkan bersama bagaimana nih? Maka Kak Awam punya satu style yaitu dengan berbagai suara itu saya kumpulkan ada lebih dari 120 suara. 120. Iya betul. Ini apa, binatang? Suara binatang, mesin atau suara yang aneh gitu, terus kemudian suara-suara karakter tokoh. Waduh, Scooby-Doo. Misalkan gitu ya. Jadi boleh coba. Iya, artinya itu yang harus digali sehingga tidak lagi menyalahkan anaknya, tapi ya kita punya kreativitas yang macam-macam. Ada teman-teman di Kampung Dongeng yang kita bekali dengan memainkan karakter boneka-boneka, ya Kayak kan? puppet gitu ya. Puppet show ya. Jadi, hei, aku senang sekali hari ini. Ya. Jadi boneka-boneka disiapkan, ada wayang. Ada juga yang mereka menggunakan pemeranan. Jadi misalkan dengan pantomim gitu ya. Nanti narasinya dari storytellernya seperti itu. Jadi macam-macam kreativitas itu dibangun agar tidak mengeluh ketika berhadapan dengan anak-anak. Ya anak-anak, mereka adalah anak-anak, mereka bukan makhluk dewasa yang bentuknya mini kan. Tapi mereka ya anak-anak aja gitu. Jadi ya kitanya harus sadar diri untuk senantiasa berkreasi agar mereka bisa terakomodir dengan baik. Oke. Terakhir Kak Awam, harapan mimpi dongeng itu ya sustain gitu ya. Mungkin bisa pakai karakter-karakter atau suara. Ya, hari ini ada seorang anak bernama Muski. Dia berkata sama kakeknya, "Kakek, aku ingin sekali untuk menjadi orang hebat." Untuk jadi orang hebat, yang pertama kamu harus belajar tentang kesopanan, disiplin, terus kejujuran. Dan selagi belajar tentang itu, jangan lupa kita juga harus belajar berhitung, membaca. Nah, membaca ini salah satu kekuatan ketika kamu nanti tampil dan bercerita di hadapan dunia. Terima kasih, Kek. Aku akan menjadi anak hebat. Terima kasih, tepuk tangan. Ya kita harapannya dongeng tidak akan pernah berhenti. Ya. Tidak hanya untuk pendidikan karakter anak gitu ya, tapi mengisi yaitu tadi proses ruang tumbuh berkembang dan juga bisa berkelanjutan ya kan. Warisan. Betul. Ya kan, warisan Betul. untuk Diwariskan ke lintas generasi. Oke, mudah-mudahan yang ada di sini juga bisa menjadi pendongeng yang baik ya. Amin. Kak Awam terima kasih Sama-sama. untuk sharingnya, sukses terus untuk Kampung Dongeng Indonesia, lebih dari 200 titik, lebih dari 28 provinsi ya kan, bisa berdampak tentunya untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Aku juga terima kasih gitu ya. Iya ya. Kukuru yuk. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Bisa.
latihan ya Kak Awam ya. Oke, usai jeda sambil saya latihan. Talk is Fun masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Apa yang paling menyentuh hati ketika anak-anak ini udah diantar ke sekolah, gratis dikasih tumpangan, dikasih uang jajan gitu? Ya, doa udah pes, semoga lancar nih rezekinya, semoga penumpangnya penuh. Yang paling saya itu semoga Mang Dapes punya angkot sendiri, karena itu angkot punya orang lain, teman saya, bukan punya Mang Dapes.